Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak BPH beserta jajaran BPH, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajaran Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Lembaga di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan seperjuangan, baik yang menjadi dosen maupun yang menjadi dandik. Alhamdulillah kita sekarang membahas tentang surat Al-Adiyat, namun terlebih dahulu kita bareng-bareng ngaji. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas? Terdengar Ustadz, jelas sekali, insyaallah. Alhamdulillah kita bersama-sama ngaji. Sebelumnya kita membiasakan huruf H, karena kita ini kan orang Indonesia, sehari-hari kita tuh H itu enggak kita baca, H itu ada udara keluar, kemudian bo itu sehari-hari kita tidak memakainya juga. Makanya kenapa kita harus terus melatih, karena huruf-huruf tersebut dan beberapa huruf yang lainnya itu huruf yang kita tidak pernah membacanya dalam kita berkomunikasi sehari-hari. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi roh itu ketika fathah maka posisinya adalah tebal. Roh. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Wal mudabbirati qadha. Wal muriyati qadha. Wal mudabbirati qadha. Ghirati subha. Falmughirati subha. Fasarna bihi naq'a. Fasarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kalau kala lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Yang ngasih wal 'adiyati dhabha.
Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api. Jadi kalau jalan kan karena kuda itu pakai api, jadi kan sampai ada kilatan api kayak gitu. Saking kerasnya jalan, jadi karena kuda itu pakai apa itu namanya, sepatu kuda gitu, kemudian kena batu atau kena aspal itu kan sampai memercikkan gitu. Wal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa atharna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi surat Al-Adiyat ini adalah surat Makkiyah, berjumlah 11 ayat. Adapun pengertian dari Al-Adiyat sendiri adalah kuda yang berlari kencang. Jadi kuda itu sebenarnya itu banyak, ada khison, ada adiyat, ada yang lain sebagainya. Jadi untuk kuda perang yang biasa dipakai yang larinya kencang itu Al-Quran menggambarkan dengan wal-adiyat atau al-adiyat. Surat ini turun setelah surat Al-Asr, kemudian dalam tatanan mushaf Al-Quran itu nomor yang ke-100. Adapun tafsir dari surat Al-Adiyat itu wal-adiyati dhabha, coba kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 5 itu kan membahas tentang kuda perang. Kuda perang wal-adiyati dhabha, kuda perang yang larinya itu sampai terengah-engah, yang larinya tuh saking kencangnya itu sampai qadha, muncul apa itu namanya, percikan api, pukulan kaki kuda itu saking kerasnya. Kemudian kuda itu menyerangnya itu subha, di waktu pagi. Fa'asarna bihi naq'a, dan kuda itu kalau dinaiki ke dalam perang itu sampai debunya itu berterbangan kayak gitu. Fawasatna bihi jam'a, kemudian kuda ini menyerang tengah-tengah gerombolan musuh. Ini sangat menarik. Ayat 1 sampai 5 itu Allah bersumpah. Sumpahnya Allah itu beda dengan kita. Kalau kita sumpah itu hanya dengan nama Allah saja, kita nggak boleh nama yang lainnya. Adapun Allah boleh bersumpah dengan apapun. Yang namanya qasam, qasam itu. Allah boleh bersumpah dengan apapun ciptaannya. Dan ini sangat menarik, Allah bersumpah dengan kuda ciptaannya. Kan kalau ada wal asri, demi masa, demi waktu, ada wadduha, dan ini Allah bersumpah demi kuda. Ini ada hal yang menarik. Allah bersumpah dengan kebesarannya, yaitu dengan menunjukkan kepada kebesaran ciptaannya. Duha, kebesaran. Wal-laili, demi waktu malam. Wasyamsi, demi matahari. Jadi terserah Allah. Allah bersumpah boleh dengan apapun. Bahkan ini Allah bersumpah menunjukkan kebesaran ciptaannya, yaitu dengan kuda. Supaya kita mencermati kuda. Kenapa kok dengan kuda? Kan kayak gitu kan. Pasti ada hal yang Allah ingin menyampaikan kepada kita. Satu, pada zaman dahulu kuda adalah hewan yang dipakai untuk transportasi dan digunakan untuk peperangan. Nah, kalau konteksnya wal-adiyati, ini adalah kuda yang dipakai untuk peperangan. Gitu. Maka Allah menaklukkan kuda itu untuk kita pakai dalam peperangan. Dalam menghadapi musuh. Itu salah satu dari kelebihan kuda. Konteksnya saat ini apa? Kayak gitu kan. Konteksnya saat ini kuda adalah segala jenis alat tempur yang digunakan dalam peperangan. Jadi kita nggak bisa kemudian kuda wal adiyati saat ini kemudian kita narik cuman hanya sebatas pada wal adiyati. Itulah yang namanya penafsiran Al-Quran, itu harus terus-menerus dilakukan. Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi atau sains itu. Harus terus-menerus dilakukan. Karena sains itu akan bertambah, akan berkembang kayak gitu. Maka konteks al-adiyat sekarang adalah alat tempur yang digunakan dalam peperangan. Maka umat Islam hendaknya memperhatikan teknologi pertahanan dan pertempuran, karena termasuk bagian daripada ibadah. Itu termasuk bagian daripada ibadah itu. Jadi ketika ada umat Islam kemudian melelehkan hal ini, itu dampaknya sangat luar biasa.
Maka al-adiyat pada zaman sekarang adalah nuklir. Itu al-adiyat zaman sekarang. Meriam, roket, pesawat tempur, rudal, kapal selam, kapal perang, jet tempur, tank tempur, radar, dan lain sebagainya. Itu al-adiyat konteks sekarang. Kalau kenapa Rasulullah menyebutkan saat itu? Karena maaf Allah kenapa menyebutkan al-adiyat? Karena konteks yang dipakai selama ribuan tahun umat Islam yaitu. Nah, adapun konteks sekarang al-adiyat adalah seluruh bentuk alat peperangan yang digunakan oleh orang Islam. Maka seperti inilah gambaran al-adiyat dalam zaman modern. Seperti gitu. Maka kemudian Allah memberi perhatian secara khusus kepada kuda yang digunakan dalam peperangan. Kuda yang digunakan dalam peperangan meskipun itu seekor kuda. Jadi meskipun seekor kuda itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Sehingga Allah memberikan sanjungan khusus 5 ayat. 5 ayat itu isinya adalah sanjungan Allah kuda. Akan keistimewaan kuda. Padahal kuda itu ciptaan Allah. Nah, kuda saja itu mendapatkan sanjungan ya. Apalagi manusia. Kayak gitu. Maka Allah memberikan sanjungan. Salah satu sanjungan adalah bal mughirati subha. Jadi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Kayak gitu. Kemudian subha adalah indikasi yang kemenangan umat Islam. Subha adalah indikasi kemenangan umat Islam karena zaman dahulu peperangan itu umat Islam itu dimulai dari waktu subuh. Jadi umat Islam itu kalau menyergap itu waktu subuh. Dan ketika subuh, ketika suatu tempat itu tidak ada yang azan, berarti tempat itu layak untuk diserang. Alaysa subuh biqarib. Nah, beberapa apa itu namanya zaman dahulu umat-umat zaman dahulu itu dihancurkannya itu ketika waktu subuh juga. Alaysa subuh biqarib. Alaysa subuh biqarib itu kan bukankah waktu subuh itu sudah dekat. Nah, kayak gitu. Jadi subuh itu sebenarnya awal dari kemenangan umat Islam itu subuh. Maka dimulainya aktivitas umat Islam itu di waktu subuh itu. Jadi subuh itu indikasi kemenangan Islam. Subuh adalah waktu bagi umat Islam untuk menata diri. Kita akan bahas tentang Islam dan teknologi sebenarnya panjang, tapi kita bahas secara singkat yang berkenaan dengan surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu mengajak umat Islam agar melek teknologi, mampu memproduksi dan mengembangkan teknologi kemiliteran. Jadi makanya kita tidak boleh hanya mengatakan surat ini membahas tentang kuda perang, tidak. Kita harus menarik lebih. Karena bisa jadi Allah menyebutkan zikrul ba'd, Allah menyebutkan salah satu senjata peralatan perang atau alat peperangan atau kendaraan perang yang digunakan. Zikrul ba'd. Allah menyebutkan salah satu saja. Tapi yang dimaksud Allah adalah iradatul kulli atau Allah menginginkan itu semuanya yang dimaksud. Jadi kita tidak boleh kemudian membahas ini hanya fokus pada kudanya saja. Tapi esensi dari surat ini apa? Pesan dari surat ini apa? Jadi pesan dari surat ini adalah Allah itu ngajak kita, menyuruh kita secara halus agar kita melek teknologi. Mampu memproduksi, mengembangkan teknologi kemiliteran. Sampai segitunya. Sampai teknologi kemiliteran itu dibahas. Sampai percikan api dalam kuda itu sampai dibahas kayak gitu. Agar kita tidak hanya menjadi konsumen. Karena bangsa yang besar itu tidak akan pernah berdiri tanpa ada militer yang tangguh. Nggak akan pernah ada. Bangsa militer berdiri tanpa ada bangsa yang besar tanpa militer yang tangguh itu nggak akan pernah ada. Maka menghidupkan teknologi pertahanan dan peperangan, menghidupkan teknologi peperangan atau teknologi pertahanan adalah bagian dari dakwah. Mendapat kemuliaan bahkan disanjung oleh Allah. Itu kedudukannya luar biasa itu. Itu yang memproduksi jet tempur, memproduksi roket dan lain sebagainya itu kedudukannya luar biasa. Tapi sayang itu bukan orang Islam itu loh. Maka agama Islam tanpa kekuasaan itu ibarat rumah yang berdiri tanpa ada dinding.
ya mudah dimasukin, mudah diobok-obok orang. Gitu, saking pentingnya teknologi pertahanan itu. Allah memberi kemuliaan kepada orang yang menciptakan dan mengembangkan teknologi pertahanan. Seperti tank, pesawat tempur, torpedo, senjata api, roket, dan lain sebagainya. Allah memberikan kemuliaan. Kuda saja itu disanjung. Kuda itu kan hewan ya, apalagi manusia. Maka penguasaan teknologi itu mengindikasikan kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi indikasi kekuatan Islam. Kalau umat Islam itu tidak bisa menguasai teknologi seperti itu, maka indikasi bahwa umat Islam itu belum bisa maju. Jadi seberapa kita menguasai teknologi itu salah satu indikasi seperti tersebut. Jadi kita nggak boleh kemudian anti teknologi, gitu. Tapi kita juga nggak boleh kemudian menyembah teknologi, menjadikan teknologi sebagai tujuan. Enggak, teknologi itu sebagai salah satu cara, sebagai salah satu cara atau wahana atau alat kita untuk mendapatkan ridha Allah. Seperti kita sekarang ini pakai Zoom itu kan, kita duduk di sini, kita tidak berada di satu tempat, tapi kita bisa bersama-sama duduk di sini. Salah satunya adalah karena faktor teknologi. Seperti itu. Maka yang ngurus ini itu mendapatkan pahala juga. Yang ngurus Zoom seperti ini itu mendapatkan pahala juga. Itu sama. Itu kan nggak akan berkurang gitu. Kemudian kejayaan Islam pada zaman dahulu karena mereka menerapkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari agama. Itu kejayaan zaman dahulu. Dinasti Abbasiyah itu luar biasa, mereka menempatkan ilmu pengetahuan itu luar biasa, kedudukan ilmu itu luar biasa. Orang yang punya ilmu itu kedudukan luar biasa. Siapapun. Contohnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu budak itu. Budak. Orang tuanya itu budak. Tapi beliau didikan dari istri Nabi. Beliau ketika sudah pengajian kayak ini, siapapun orangnya, maupun Khalifah Harun Ar-Rasyid atau anaknya, siapapun, itu duduk semuanya. Kenapa? Mereka meletakkan yang namanya ilmu. Orang ahli ilmu itu lebih tinggi daripada apapun. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan itu. Karena semua ilmu itu milik Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Nah, maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Kalau non-muslim itu menguasai ilmu pengetahuan, maka sejatinya kita harus menata diri. Kita harus introspeksi, kita harus muhasabah. Karena kita adalah umat yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam. Itu umat terbaik. Meskipun ada yang mengatakan umat terbaik di sini adalah sahabat tabi'in yaitu. Meskipun ada yang mengatakan gitu. Tapi mayoritas ulama kemudian menjelaskan kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam adalah umat terbaik. Gitu kan? Ukhrijat linnasi itu dilahirkan kita itu untuk seluruh umat manusia. Pakai kata linnas, seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Gitu kan? Apa indikasinya? Ta'muruna bil ma'ruf, kita menyuruh kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran, kemudian waktu minuna billah, beriman kepada Allah, 3 indikasi kita. Lalu kenapa umat Islam itu tidak menjadi umat terbaik? Karena kita tidak ta'muruna bil ma'ruf, kita tidak menyeru kepada yang baik, yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu banyak. Kita tidak menggalakkan penelitian. Penelitian kita masih kalah. Kayak gitu kan ya. Jadi watanhauna 'anil munkar, kita mencegah. Kita tidak mencegah pada kemungkaran. Cenderung nyari aman. Kayak gitu kan, takut jabatannya hilang. Kayak gitu. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu kita menganggapnya hanya ada 6 saja. Betul. Arkanul iman itu, rukun iman yang 6 gitu, betul. Untuk minbillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khair wa syarri, itu betul. Rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab suci, kepada nabi, kepada hari kiamat, dan qadar itu betul. Tapi umat Islam kadang-kadang lupa bahwa ada cabang-cabang ilmu. Gitu, 77 cabang ilmu itu kan. Semuanya itu iman itu ada 77
71 itu diantaranya adalah cabang-cabangnya itu. Nah, salah satu cabang ilmu yang mendapatkan pembahasan yang panjang lebar menurut Tirmidzi adalah salah satunya adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bagian daripada keimanan. Gitu. Menuntut ilmu bagian daripada keimanan. Mencintai ilmu itu bagian daripada keimanan. Bahkan nasyrul ilmi, menyebarkan, mengajarkan ilmu itu bagian daripada keimanan. Jadi panjenengan ngajar itu termasuk bagian daripada keimanan. Ngajar itu termasuk bagian daripada keimanan, kayak gitu. Maka Islam itu bukan agama yang hanya sebatas pada mimbar dan ceramah, tidak. Islam tidak seperti kayak gitu. Jadi Islam itu tidak hanya fokus pada ceramah, begitu keluar dari masjid Islam hilang, enggak. Kuda itu sebagai perangkat perang itu dibahas oleh Allah. Kuda itu dibahas. Gitu kan ya. Apalagi masalah pemerintahan, apalagi bahas hal yang lainnya kayak gitu. Maka ayat ini mengajarkan agar kita belajar teknologi dengan niat yang baik, proses yang baik, dan tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai ridha Allah. Maka Allah akan memberikan kemuliaan dan sanjungan. Maka orang yang mempelajari teknologi itu dengan niat yang baik, ke proses yang baik dan tujuan yang baik, itu ibadah. Pahalanya besar. Allah memberikan sanjungan. Gitu. Maka ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Islam itu mengajarkan bahwa kita untuk mentaati Allah, kemudian mentaati Rasul dan ulil amri. Jadi Islam itu tidak hanya sebatas pada mimbar saja. Bahkan Islam itu mengajarkan umatnya itu memiliki yang namanya ulul amri. Islam menganjurkan umatnya memiliki ulul amri, memiliki pemerintahan. Kayak gitu. Artinya Islam itu meliputi segala segi dimensi kehidupan, termasuk dalam sisi pemerintahan. Sehingga menyebutkan yang namanya kedudukan ketaatan kepada ulil amri itu hal yang wajib setelah ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasul. Dan harus ada korina, artinya ulil amri yang ditaati adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka di Muhammadiyah itu namanya Darul Ahdi wa Syahada. Negara kita ini berdasarkan konsensus kesepakatan bersama. Maka di situ ada syahada. Syahada itu bukan hanya menyaksikan saja, tapi dimaksud dengan wasyahada itu menyaksikan dan ikut berpartisipasi. Gitu. Partisipasi itu yang penting kayak gitu. Karena kalau kita mengeluh itu tidak ada artinya. Kalau salah satu partisipasi Muhammadiyah salah satunya adalah membangun. Dan pembangunan itu jangan dikira hanya pembangunan tentang fisik saja. Pembangunan SDM itu. Maka Muhammadiyah itu berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya adalah melalui pendidikan. Kayak gitu. Selanjutnya, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Jadi ini hal yang sangat unik sekali. Setelah Allah menyebutkan sifat kuda perang tadi, wal adiyat, 5 ayat itu membahas tentang kuda perang. Tiba-tiba Allah membahas tentang innal insana, sesungguhnya manusia. Manusia siapa ya? Seluruh manusia. Lirabbihi lakanud, tidak berterima kasih. Tapi di sini menyebutkan dalam tafsir At-Tabari innal insana, di sini disebutkan al-insan yang dimasukkan di sini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menurut tafsir At-Tabari. Jadi orang yang kafir itu tidak berterima kasih kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Jadi setelah Allah menyebutkan sifat kuda perang, Allah menyebutkan sifat orang yang tidak berterima kasih, yang memiliki watak tidak mau berkorban dan berjuang untuk agama. Kuda saja mau berjuang seperti itu, manusia kok tidak mau berterima kasih. Itulah watak orang yang kanut. Kanut itu kufur. Maka Abu Ja'far dan Rabi Ar-Ra'i itu mengatakan kanut itu sebagai kufur. Hasan al-Basri mengatakan huwal kufur ladzi ya'udul masa'ib wa yansani ama rabbih. Itu adalah kanut, itu adalah
orang yang tidak berterima kasih, orang yang ingkar adalah orang yang itu terus-menerus menghitung musibah. Jadi musibah itu dihitung terus-menerus. Bencananya itu terus-menerus dihitung. Namun dia tidak pernah menghitung nikmat yang didapat oleh Tuhannya. Itu sifat orang-orang yang kanut. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari sifat kanut, yaitu sifat orang yang ingkar akan nikmat Allah kayak gitu. Selanjutnya, ketika manusia hanya melihat musibah yang menimpanya dan tidak melihat pada kenikmatan yang diperolehnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kufur nikmat Allah. Salah satu cirinya adalah tidak berterima kasih dan selalu mengeluh. Maka kita mengambil pelajaran bahwa berterima kasihlah kepada Allah, karena dengan berterima kasih kepada Allah akan membuka pintu rahmat selanjutnya. Kita itu kalau ngasih orangnya itu berterima kasih, kita tuh senang. Begitu juga ketika Allah memberi, kemudian kita tuh merasa senang, merasa berbahagia, kita mengucapkan hamdalah, Allah itu senang. Allah akan buka pintu rahmatnya selanjutnya, pintu ketenangan. Tapi orang itu kalau dikasih Allah tuh ngerasa kurang, maka nggak akan pernah yang namanya hatinya itu menghadirkan ketenangan. Nggak akan tenang dalam hatinya. Karena kemudian matanya itu akan selalu merasa fakir, merasa miskin. Tapi kalau orang dikasih oleh Allah merasa bersyukur, Allah akan membukakan nikmat selanjutnya. Gitu. Selanjutnya, orang yang kufur akan selalu menghitung musibah dan kesusahannya dan tidak pernah menghitung kenikmatannya. Salah satu sifat orang yang ingkar akan nikmat Allah adalah dia itu menghitung-hitung musibahnya. Halu'a. Jadi innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Tapi ada orang yang kena musibah berkali-kali tapi tidak berkeluh kesah. Siapa? Orang mukmin. Kenapa? Karena dia punya iman, dia punya Allah yang akan mengatasi seluruh permasalahannya. Maka Allah itu kalau mencintai seseorang ibtalahu, Allah akan mengujinya. Tapi kalau Allah itu benci sama seseorang, itu dikasih peringatan nggak mempan, Allah akan memberikan nikmat semuanya sampai pada tiba suatu titik akan dijungkir balikkan semuanya. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ketahuilah bukan kita satu-satunya orang yang mendapatkan musibah. Semua orang di dunia punya musibah. Kalau kita ingin berhenti tidak mendapatkan musibah, maka kita harus siap untuk dikafani. Sifat manusia selama hidup di dunia yang mendapatkan musibah, kayak gitu, mendapatkan ujian. Bukankah kita ketika kita belajar dulu untuk naik, untuk lulus kita diuji? Ya sama seperti kayak gitu. Maka orang yang tidak mempunyai agama akan melihat semuanya dari sisi dunia. Untung ruginya apa saya melakukan ini? Kayak gitu kan. Untung ruginya apa? Ya kok saya suruh membantu itu loh. Untungnya apa? Saya menghidupkan ranting Muhammadiyah. Untungnya saya apa? Kayak gitu kan. Untungnya apa? Semuanya dilihat dari sisi dunia. Untung ruginya. Oportunis. Tapi kalau kita berjuang karena Allah, Allah yang akan menghidupi kita. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya Allah menyaksikan keingkaran kita. Dalam qiraah yang lainnya itu wa innahu, sesungguhnya manusia. Hu itu ada mengartikan hu manusia, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan akan keingkarannya dia sendiri. Kemudian dalam qiraah berikutnya adalah hu itu kembali kepada Allah, artinya wa innahu, dan sesungguhnya Allah itu menyaksikan keingkaran manusia. Manusia yang ingkar itu Allah tahu. Maka Qatadah menjelaskan dhamir hu itu bisa kembali kepada manusia, sehingga manusia pada dasarnya mengetahui dan tahu kalau dirinya itu ingkar, itu tahu
Kalau dirinya salah itu tahu dia. Kalau dirinya makan haram itu tahu. Kalau pekerjaannya itu tidak halal itu tahu. Tapi mungkin karena cinta dunia disebutkan dan ayat setelahnya, atau karena faktor gengsi gitu. Karena faktor cinta dunia, faktor gengsi itulah menghalangi semuanya. Menghalangi semuanya. Maka wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya hubbul khairi, dia sangat mencintai dunia. Dia sangat bakhil karena sangat mencintai dunia. Gitu. Maka salah satu watak orang yang ingkar akan nikmat Allah, tidak berterima kasih kepada nikmat Allah, tidak mau berjuang, sampai kita dibandingkan tadi, Allah memberikan contoh Buddha, salah satu sifat orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah, melihat semuanya dengan kacamata dunia, untung rugi oportunis, salah satu faktornya adalah cinta dunia yang berlebihan dan bakhil. Itu. Maka Ibnu Zaid mengartikan al-khair itu dengan dunia. Lihubbil khair itu Zaid mengartikan orang yang cinta dunia. Maka sifat orang yang kanut, orang yang ingkar akan nikmat Allah adalah berlebihan mencintai dunia dan bakhil. Bekerja tidak memperdulikan halal haram. Semua diembat aja. Nggak peduli halal haram. Kayak gitu. Tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka cinta dunia adalah pangkal dari kesalahan. Maka ibrah pembelajaran di sini, cinta dunia adalah pangkal dari kesalahan. Karena kalau sudah cinta dunia, semuanya diukur dengan dunia. Ambil menantu aja dilihat dia kaya atau tidak, gitu kan? Ngambil kawan dilihat dia kaya apa tidak, gitu kan? Ngambil ngumpulkan kawan dilihat dia kaya atau tidak, gitu. Jadi semua ukurannya dunia. Maka kalau sudah ukurannya dunia, itu gampang orang itu terjerumus ke dalam kesalahan. Maka dalam Al-Quran itu kan, dalam hadis fadfar bidzatiddin, yang kamu cari pertama itu agamanya. Kayak gitu. Kalau agamanya benar, yang lainnya akan benar. Kemudian yang kedua, jadikan cinta hanya kepada Allah. Bukan berarti cinta kepada Allah itu kemudian zikir terus-menerus nggak kerja, enggak, itu salah itu. Kayak gitu. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Rasulullah nyuruh kita kerja, ya kerja. Tapi ketika kerja, jangan pernah kemudian kita melalaikan kewajiban kita. Seperti itu. Lihat pekerjaan kita itu halal apa haram. Kayak gitu. Maka bekerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Jadi jangan dikira kerja itu tidak ibadah Allah. Rasulullah tuh pernah mencium tangannya orang, yang orang itu tangannya tuh petani, dia kasar sekali. Itu dicium oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan ini itu calon penghuni surga. Jadi orang yang bekerja dengan halal, dengan cara yang baik, dengan profesional, itu termasuk dia ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka jadikan ibadah itu dengan tetap mencari ridha Allah dan memperhatikan halal dan haram. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Kita semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur. Maka apabila manusia dibangkitkan dari kubur, maka semua yang di dunia akan sia-sia. Harta yang dikumpulkan sia-sia karena nggak akan kemudian dibawa mati. Dunia lenyap sehancur-hancurnya. Maka sifat bakhil dia menumpuk harta tanpa memperdulikan halal haram, itu akan menjadikan semuanya sia-sia. Maka jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur. Ini nasihat khususnya bagi saya secara pribadi. Ini haruskah kita sadar setelah badan dan wajah kita penuh dengan debu kuburan. Kita semuanya nanti dibangkitkan. Setelah hari kiamat dibangkitkan dari kubur kita. Allah menyiram dengan air hujan kehidupan. Setelah itu kita tumbuh seperti tauhid, cepat kayak gitu tumbuh. Nah,
ketika tumbuh itu debu kita, debu itu menutupi wajah dan kita, menutupi kita. Maka ketika itu kita baru sadar bahwa kita baru bangkit dari kematian. Jangan sampai ternyata kita sadarnya itu terlambat. Kalau sudah dari kematian, sadar kita, tangisan kita itu sudah tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Maka senampang kita masih hidup di dunia, Allah akan menerima taubat kita. Selama ruh itu belum di tenggorokan kita. Allah menerima taubat kita. Wa hussila ma fis sudur, dinampakkan apa yang di dalam dada. Jadi dalam tafsir atau bari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kebakilan dan kebaikan itu akan dinampakkan kepada kita sama. Kebakilan kita, keacuan kita kepada sesama umat Islam, tidak mau membantu, ketidakpedulian kita, itu kan kebencian kita kepada sesama, kejahatan kita, dosa kita itu dinampakkan semuanya oleh Allah. Begitu juga Allah akan menampakkan semua kebaikan kita yang mungkin kita sembunyikan. Maka semuanya akan dihisab. Semuanya akan dihitung oleh Allah. Dan tidak ada yang satupun, tidak ada yang terlewati. Semuanya dihitung oleh Allah. Sebagaimana kita bahas ayat surat yang kemarin. Kemudian, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Allah Tuhan kita pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Allah betul-betul mengetahui detail semuanya, catatan itu lengkap selengkap-lengkapnya. Tapi catatan kita lengkap. Tapi kenapa Allah kok masih tetap menghisap gitu kan? Jadi lengkap selengkap-lengkapnya kayak itu. Jadi yang namanya hisab di hadapan Allah itu jauh lebih mengerikan dibandingkan surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu akibat dari kesuksesan kita atau kegagalan kita ketika kita dihisab. Kalau kita dihisab, khaba wa khasira, kalau kita gagal, hancur kita ketika kita dihisab itu, maka ke neraka, na'udzubillah. Tapi ketika kita dihisab oleh Allah berhasil, maka surga. Maka kedudukan kita itu dihisab di hadapan Allah itu jauh lebih mengerikan dibandingkan apapun. Dan Allah Maha mengetahui. Maka taubat itu tidak perlu menunggu kepada kematian. Taubat tidak perlu menunggu kepada kematian. Gitu. Selanjutnya, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik yang di dalam hati maupun yang dinampakkan. Maka surat Al-Adiyat mengajarkan kepada kita, satu, Allah menghargai siapapun yang berjuang di jalan Allah. Gitu. Siapa yang memperjuangkan agama Islam. Allah itu sangat menghargai. Bahkan hewan kuda sekalipun itu mendapat sanjungan dari Allah, apalagi manusia. Allah sangat menghargai. Itulah bentuk penghargaan Allah ketika orang meninggal syahid itu kan dikuburkan dalam keadaan utuh tanpa diapa-apakan. Karena itu menjadi saksi. Panjenengan ngajar itu termasuk syahid juga. Karena termasuk bersaksi atas kebenaran Islam. Meninggal dalam keadaan syahid, meskipun tetap dikafani, tetap dikuburkan, itu termasuk syahid juga. Dan termasuk salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan masuk surga, kemudian untuk dihisab, kemudian untuk di padang mahsyar, kemudian di hari akhir. Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu, dengan mengajarkan ilmu. Allah akan memudahkan masuk surga itu. Kemudian, dua, Islam menganjurkan umatnya untuk menguasai teknologi sebagai bagian daripada jihad, sebagai bagian daripada ibadah. Karena tidak ada dikotomi. Sebenarnya semua ilmu itu dari Allah. Hanya saja karena kita
ada hal yang harus kita perbaiki, kita harus mengakui bahwa beberapa bidang kita tuh kalah dari non-muslim. Kita harus mengakui. Dan kita harus belajar. Karena sejatinya ini dunia ini seharusnya itu umat Islam yang memegang. Tapi sampai dipegang oleh non-muslim karena kita tidak menguasai teknologi. Gitu. Maka orang yang kanut, orang yang ingkar dengan nikmat Allah, itu salah satu sifatnya adalah dia hanya menghitung kesalahannya, kekurangannya. Dia hanya menghitung musibahnya. Sudah kena musibah ini, kok kena musibah ini lagi. Sudah ini, gitu. Ada unsur tidak terimanya. Dan dia tidak menghitung nikmat Allah. Maka orang yang kanut ini termasuk orang yang rugi dan orang yang jauh dari nikmat Allah. Kemudian selanjutnya, jangan sampai kita menyesal setelah kita dibangkitkan di akhirat, ternyata kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa di akhirat itu apa? Harta yang kita kumpulkan mati-matian itu tidak akan kita bawa ke akhirat. Tidak akan kita bawa akhirat. Maka kalau ada saudara kita yang memerlukan, ulurkan tangan kita. Kalau ada saudara yang memerlukan, kalau ada masjid yang membutuhkan, bantulah. Kayak gitu. Jadi bantuan itu banyak. Wakaf itu banyak. Saya kasih contoh. Contohnya arsitek. Dia mau wakaf mungkin karena baru lulus mungkin belum bisa wakaf. Tapi dia bisa wakaf. Contohnya wakaf desainnya itu dia membuat desain arsitek kemudian diwakafkan, itu bentuk wakaf. Mungkin ada wakaf mewakafkan logonya, itu ini logonya saya wakafkan. Kayak gitu. Jadi wakaf itu banyak. Contohnya dia punya rumah, rumahnya itu diwakafkan wakaf guna. Contohnya ketika Muhammadiyah ada pengajian, kemudian dimanfaatkan untuk pengajian. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan agama Islam. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Adiyat itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghargai apapun bentuk perjuangannya umatnya. Allah menghargai. Siapapun yang berjuang di jalan Allah tuh dihargai oleh Allah. Bahkan binatang sekalipun itu dihargai oleh Allah. Allah menyanjungnya. Mantan Pak, apakah ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu yang ingin tanya silahkan bertanya langsung dengan raise hand atau dengan chat, bertanya lewat chat. Belum ada pertanyaan Ustaz, dilanjutkan dulu aja Ustaz. Oke. Saya lanjutkan kalau ada pertanyaan. Gitu. Di Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Adiyat ini mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam hendaknya menguasai teknologi, umat Islam hendaknya mau belajar tentang teknologi. Jadi nggak boleh kemudian saat ini kita memperdebatkan tentang teknologi, bagaimana belajar teknologi itu sudah kalah kita. Nggak boleh kayak gitu. Karena saat ini hendaknya umat Islam itu terus mengejar. Gitu. Kita malu bahwa kita sebagai umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hai orang Islam, kamu tuh umat terbaik. Jadi aslinya umat yang paling cerdas, paling pandai itu Islam, bukan orang Yahudi, bukan yang lainnya. Tapi kita tidak mau mengasah, kita kurang memperhatikan ilmu, akhirnya kita jadi yang terjajah. Itu pembelajaran bagi kita, pembelajaran bagi kita. Bagaimana kondisi umat yang terbaik malah jadi umat yang terburuk. Salah satunya karena faktor pendidikan. Makanya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merintis, itu mulainya itu dari pendidikan, bukan dari organisasi. Awalnya dari pendidikan. Karena
untuk mengubah suatu peradaban itu dengan ilmu. Pendidikan beliau. Kemudian beliau juga berkecimpung dengan organisasi yang lainnya, Budi Utomo dan lain sebagainya. Atas saran dari kawan-kawannya, kemudian beliau disarankan untuk mendirikan Muhammadiyah, organisasi. Jadi semuanya dimulai dari ilmu. Ayat yang pertama itu Iqra, belajarlah. Jadi kalau umat Islam saat ini itu terbelakang salah satunya karena faktor kita Iqra, kita tidak kurang belajar kita itu. Kemudian umat Islam itu hendaknya menghindari dikotomi ilmu. Semuanya itu ilmu dari Allah. Nggak ada pelajaran ilmu umum, ilmu agama itu nggak ada. Semuanya sama. Itu semuanya sama. Kayak gitu. Mau ilmu apapun, mau jurusan apapun, itu semuanya tujuannya adalah hanya mencari ridha Allah, menggapai ridha Allah. Maka Bapak Ibu, baik tendik maupun pengajaran, panjenengan ngajar dimanapun, fakultas apapun, kalau melihat pada kemungkaran, kewajiban panjenengan untuk meluruskan, enggak harus menunggu dosen AIK, kayak gitu. Ada anak, mohon maaf mungkin di kelas duduknya bukan muhrim, kemudian bersama kita luruskan dengan cara baik, dengan cara bijak, enggak harus kemudian menunggu dosen AIK gitu. Panjenengan ngajar, contohnya biologi, contohnya. Kemudian membahas tentang masalah evolusi, kemudian semua ini terjadi karena bentuk evolusi, kemudian tidak ada campur tangan Allah. Itu kan hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau panjenengan kemudian menceritakan bahwa kebesaran ini semuanya adalah karena ciptaan Allah dan proses. Proses ini semuanya adalah dikehendaki oleh Allah. Kun fayakun. Nah, itu panjenengan termasuk dapat pahala juga. Meluruskan tauhid itu tidak hanya tugas dari dosen AIK, tapi kita semuanya punya kewajiban. Kayak gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita sebagai umat terbaik, mudah-mudahan kita tidak ketinggalan teknologi, bahkan teknologi kemiliteran. Jadi teknologi kemiliteran itu hendaknya dikuasai oleh umat Islam, gitu. Saat ini ada pertanyaan Ustaz dari kolom chat Ustaz, dari Ibu Zulfa. Ini bertanya, Ustadz izin bertanya bagaimana hukum menggunakan teknologi, halal atau mubah? Kapan disebut halal dan kapan disebut mubah? Terima kasih. Oh, jadi al asli fi kulli syai' itu lil ibahah. Semua asli dari apapun itu mubah. Asli apapun itu mubah. Tapi kemudian bisa menjadi hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram dan lain sebagainya. Bisa menjadi halal, bisa menjadi sunnah dan lain sebagainya. Kemudian teknologi itu hukum asalnya adalah mubah, bukan haram. Kemudian kita memerlukannya untuk pembelajaran seperti ini, maka menjadi hal yang berpahala. Kayak gitu. Beda dengan ibadah. Ibadah itu asalnya tuh haram. Al aslu fil ibadah itu haram. Hukum asal dari ibadah itu haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan Allah menyuruh ibadah, menyuruh sholat. Jadi hukum asli sholat itu haram. Kecuali perintah itu ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Subuh, sholat 5 waktu itu ada dasar perintahnya, maka hukumnya adalah wajib karena diperintah. Tapi kalau selama tidak ada perintah, maka hukumnya nggak boleh. Sholat sunat itu ada perintahnya sunat, tapi sholat sunat tentunya nggak ada keterangannya, nggak boleh juga. Kayak gitu. Jadi teknologi itu hukum asalnya itu boleh, tapi kemudian bisa bernilai ibadah kalau kita gunakan untuk kebaikan. Kayak gitu. Tapi kemudian bisa bernilai kejahatan kita gunakan untuk dosa. Contohnya kita gunakan untuk main judi, kayak gitu nggak boleh. Kalau kita gunakan untuk seperti kayak gini itu mendapatkan pahala tuh yang mengatur itu bagian TI itu, teknologi informasi yang ngurus sekarang ini dapat pahala juga. Seperti itu. Ada lagi Ustadz dari Bapak Agus Budi Wahyudi Ustadz. Bagi
cara menghargai sesuatu, tentu saja orang harus paham terhadap sesuatu tersebut. Kini hadir artificial intelligence, bagaimana mensikapi AI tersebut, Ustadz? Apa yang kita lakukan? Apakah diterima atau ditolak? Mohon pencerahannya. Oke, AI atau AI. Jadi AI ini adalah bagian daripada teknologi. Memang ada hal yang diuntungkan dan ada hal yang dirugikan dari AI itu. Ada yang diuntungkan dan dirugikan. Gitu. Tapi ini bagian daripada teknologi, maka hukumnya adalah sama. Ini saya tidak membahas terlalu panjang karena kalau masalah hukum itu di kajian hari Selasa. Oh iya. Tapi saya bahas secara ringkas saja, sama hukumnya dengan teknologi. Hukumnya adalah kalau kita menggunakan untuk kebaikan, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala. Hukum aslinya itu boleh, teknologi itu boleh. Dan kita dianjurkan untuk menguasai teknologi. Tapi AI ini kalau kita gunakan untuk yang tidak baik juga sama, konsekuensinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Biasanya cukup enggak ada lagi, bertanya lagi nggih? Monggo Bapak Ibu, kalau yang ingin bertanya lagi silahkan. Masih kurang lebih ada waktu 5 menit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan kita hidup adalah mencari ridho Allah. Jadi apapun yang kita lakukan hanya mencari ridho Allah. Yang kedua, Islam itu meliputi seluruh dimensi kehidupan. Islam itu bukan hanya agama ritual yang terbatas di masjid dan musola. Islam itu mencakup seluruh dimensi kehidupan. Bahkan Islam masalah peperangan pun ada aturannya. Makan ada aturannya, pemerintahan ada aturannya, semuanya ada aturannya. Maka kuliyamalu ala syakilatihi. Jadi mari kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Itu kan ya. Masing-masing dari kita bekerja, beribadah sesuai dengan kemampuan kita, kadar kemampuan kita. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau masing-masing umat Islam itu bekerja berdasarkan kemampuan mereka untuk mencari ridha Allah, maka sejatinya kita akan bertemu. Jadi jangan kemudian menganggap diri kita lah yang paling berjasa. Enggak, semuanya berjasa. Semuanya bisa memperjuangkan agama Islam. Siapapun itu, apapun itu, siapapun. Bahkan kuda sekalipun itu, binatang itu mendapat sanjungan dari Allah. Dan Allah tuh sangat-sangat syakur. Allah tuh sangat maha berterima kasih. Dan Allah tuh sangat maha menghargai siapapun. Bahkan binatang pun dihargai. Maka ketika ada orang yang memperjuangkan agama Islam, apapun, dengan mengajarlah, dengan berbakti, contohnya di masyarakat, dia bermanfaat untuk masyarakat, maka Allah akan menghargai itu. Jadi Allah akan menghargai itu. Jadi semuanya insya Allah dihargai oleh Allah kalau mau berjuang di jalan Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita diampuni oleh Allah atas segala dosa dan kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.